Oke, kita lanjutkan kuliah perancangan pabrik kimia ini. Kita sudah sampai video ke-12. Kita masih membahas evaluasi ekonomi untuk bisa menyimpulkan harapannya lebih objektif, apakah untuk mengetahui apakah investasi pendirian pabrik kimia yang kita rancang itu menarik atau tidak dari aspek atau dari segi ekonomi. Ada sejumlah parameter yang bisa dipakai untuk mengukur itu secara harapannya lebih kuantitatif. Banyak cara, ada 4 saja, yaitu percent return on investment atau ROI, kemudian PO time atau POT singkatannya, lalu break even point BEP, discounted cash flow of rate of return DCFRR. Nah, di kuliah sebelumnya kita sudah bahas struktur modal, struktur biaya, untung rugi berapa, kemudian percent return on investment sudah, PO time sudah, break even point sudah. Nah, kita akan bahas pada video yang ke-12 ini parameter discounted cash flow of rate of return dan bagaimana menghitungnya. Nah, yang penting apa? Kalau bedanya dengan yang lain-lain, pada A, B, C tadi, ROI, POT, dan PET, kita selalu menganggap nilai uang itu tetap. 1 juta sekarang dengan 1 juta 5 tahun lagi itu dianggap sama. Tapi kalau D ini discounted cash flow of rate of return, itu menganggap bahwa nilai uang itu berubah terhadap waktu. Jadi kalau kita tabung di bank saja misalnya, itu kan sudah tambah nilainya. Nah, itu mempertimbangkan istilahnya adalah time value of money. Bagaimana prinsipnya? Kita recall dulu time value of money, teori nilai uang terhadap waktu. Misalnya kita pada tahun ke-0 punya uang A, kita simpan di bank dengan bunga I per tahun, atau I persen ya, I per tahun. I-nya adalah misalnya I-nya 10%, berarti I-nya 0,1. Jadi kalau kita punya uang A tahun ke-0, tahun pertama jadi berapa? A ditambah bunganya AI, atau A kali 1 plus I. Kemudian tahun kedua, uang kita A1 plus I tadi sudah berbunga lagi. Jadi A1 plus I ditambah bunganya, sehingga akan diperoleh A1 plus I dikalikan 1 plus I, atau A1 plus I kuadrat. Tahun ketiga menjadi A1 plus I kuadrat dikalikan 1 plus I lagi, atau A1 plus I pangkat 3. Dan seterusnya kalau kita sampai N tahun ke N, itu menjadi A kali 1 plus I pangkat N. 10 tahun sampai A kali 1 plus I pangkat 10. Jadi summary-nya adalah kalau tahun ke-0 nilainya A, maka tahun ke N nilainya sama dengan A kali 1 plus I pangkat N. Kebalikannya, kalau tahun ke N nilainya A, maka tahun ke-0 berapa? Ya tinggal A dibagi 1 plus I pangkat N. Saya kira itu tidak sulit. Sekarang untuk latihan sebentar, kita pakai sistem time value of money ini. Misalnya ini yang sederhana, review. Seorang menabung 2 juta tiap awal tahun. Bunga bank katakanlah 16% per tahun atau 0,16. Wah, ini tinggi sekali ini. Pada akhir tahun ke-10, berapa nilai tabungannya? Nah, tabungannya berapa? Yang tabungan dia tahun pertama itu pada akhir tahun ke-10 sudah jadi berapa? 2 juta tahun ke-0. Kalau tahun ke-10 menjadi 2 juta kali 1 plus I pangkat 10. Tabungannya di tahun kedua itu di bank sudah 9 tahun, berarti 2 juta kali 1 plus I pangkat 9 di tahun ke-10. Lalu yang tahun ketiga dia masukkan itu sudah menjadi 2 juta kali 1 plus I pangkat 8. Dan seterusnya
Yang tahun ke-10 dimasukkan 2 juta, itu sudah setahun kalau pada akhir tahun ke-10 itu menjadi 2 juta kali 1 plus I. Itu kalau diringkas dikumpulkan jadi 2 juta kali 1 plus I kali 1 plus 1 plus I plus 1 plus I kuadrat plus dan seterusnya sampai 1 plus I pangkat 9 kurung kurawal tutup. Nah, kalau kita lihat yang bagian di kurung kurawal tutup itu adalah berupa deret. Kalau zaman saya SMP dulu namanya deret ukur. Kalau sekarang namanya deret kali atau apa terserah. Mungkin berubah-ubah namanya. Kalau saya namanya deret ukur dulu. Saudara tahu pengertiannya ini. AP atau AR pangkat 1 plus AR kuadrat plus AR pangkat 3 rasio. Kalau zaman sekarang pakai rasio, kalau zaman dulu pakai P ya. Pembanding, zaman saya sekolah SMP dulu. Suku pertama A, pembanding P. Sekarang pembanding itu adalah R. Rasio jumlah suku N. 10. Rumusnya apa dulu? Jumlah deret. Kalau sekarang namanya SN, mungkin summation. Dulu zaman saya sekolah D itu jumlah. Dulu mas ejaan nama zaman saya SMP itu. Nah, pakai itu aja. DN jumlah adalah sama dengan A kali P pangkat N min 1 per P min 1. Kalau sekarang R pangkat N min 1 per R min 1. Oke, tinggal simbolnya aja berubah aja. DN A P pangkat N min 1 per P min 1. Sehingga uang kita jadi berapa? 2 juta, 1 plus I itu kita tulis saja. Lalu yang deret itu A-nya 1. Ya, tulis masukkan rumus A, P-nya 1 plus I. 1 plus I pangkat N min 1 per 1 plus I min 1. Jadi deret kita itu adalah suku pertamanya A sama dengan 1. Pembandingnya adalah 1 plus I, jumlah sukunya 10. N sama dengan 10. Rumusnya itu, nah tinggal dimasukkan saja. 2 juta, 1 plus 0,16 bunganya, kali 1,16 pangkat 10 min 1 per 1,16 min 1. Kira-kira adalah 49.465.800 rupiah. Jadi kalau tumpungan kita adalah sistem pakai time value of money. Sekarang kalau contoh 2, sepeda motor. Kalau kontan harganya 12 juta. Kalau mengangsur, uang mukanya ya ambil aja 4 juta. Ini contoh saja. Mungkin zaman sekarang uang mukanya sedikit ya. Mungkin 1 juta, mungkin ada yang kurang dari 1 juta. Tapi zaman dulu ya 4 juta lah. Ya, terserah aja ini. Katakanlah uang mukanya 4 juta. Dan tiap akhir bulan mencicil 350.000. Lunas dalam 3 tahun atau 36 bulan. Jadi sekali lagi motor harga kontan 12 juta. Kalau mengangsur uang mukanya 4 juta. Tiap akhir bulan mencicil 350.000. Lunas dalam 3 tahun atau 36 bulan. Sebenarnya kita itu ekivalen dengan membayar bunga berapa persen loh. Saya tidak pernah ngitung gitu, mungkin orang beli motor ngangsur gitu. Tapi sebenarnya kalau dihitung bisa. Nanti akan terkejut, wah bunganya kok tinggi ternyata. Kita tidak sadar, kalau nyicil tidak terasa. Oke, gimana mikirnya ini? Di bawah ada 2 analisis. Semua nilai itu dikonsistenkan, karena uangnya kan pada tahun-tahun yang berbeda. Semua dibawa ke tahun ke-0, atau semua dibawa ke tahun terakhir. Kalau semua nilai uang dibawa ke tahun ke-0 itu namanya present value analysis. Semua nilai dibawa ke tahun ke-0 supaya konsisten. Kalau semua nilai dibawa ke tahun terakhir itu namanya future value analysis. Jadi ada future value analysis dan present value analysis. Sekarang kalau kita pakai persamaan present value analysis, semua nilai dibawa tahun ke-0. Kemudian kalau kita untuk menghitung bunganya berapa ini kan kita harus bandingkan. Kalau kontan dan menyicil harus sama nilainya itu. Yang kiri adalah yang kontan, yang kanan adalah yang mencicil tadi. Kalau yang kontan itu 12 juta sekarang, tahun ke-0.
Berarti nilainya 12 juta, tidak diapa-apakan. Sekarang yang mencicil, yang down payment-nya 4 juta. Sekarang, tidak usah diapa-apakan. Jadi 12 juta sama dengan 4 juta plus angsurannya. Angsurannya berapa? Angsuran sebulan kemudian itu adalah 350.000, tapi sebulan kemudian. Jadi sekarang kalau dibawa ke nilai sekarang adalah 350.000 dibagi 1 plus I. Dengan I adalah bunga bank yang kita cari itu tadi. Yang cicilan bulan kedua itu sudah menjadi 350.000 per 1 plus I kuadrat per ya, karena ini membawa ke tahun awal rumusnya tadi. Terus sampai cicilan yang terakhir kita adalah 350.000 per 1 plus I pangkat 36. Itu kalau memakai pemikiran present value analysis. Semua nilai dibawa ke tahun 0. Tahun sekarang. Sekarang kalau dibawa ke tahun terakhir besok 10 tahun kemudian atau 36 bulan kemudian. Future value analysis. Maka kiri adalah kontan. Jadi kontan 12 juta. Bayar sekarang, berarti kalau dibawa ke tahun terakhir, itu nilainya sudah sama dengan berapa? 12 juta kali 1 plus I pangkat 36. Lalu yang kanan, itu adalah, kalau mencicil, down payment-nya dulu 4 juta. Sekarang, berarti kalau dibawa ke tahun terakhir atau ke 36 bulan kemudian adalah 1 plus I pangkat 36. Tambah cicilan bulan pertama itu 350.000 kali 1 plus I pangkat 35, karena sudah tinggal 35 bulan. Berikutnya 350.000 1 plus I pangkat 34. Berikutnya dan seterusnya sampai yang terakhir pas ke 36 sudah akhir proyek itu. Berarti tidak usah dikoreksi 350.000. Nah, sekarang pakai yang mana? Kiri yang present value analysis atau future value itu hasilnya sama. Kalau saya lihat hasilnya itu persamaannya itu predikatnya sama. Yang persamaan future value itu sama dengan present value, cuman masing-masing suku dikalikan dengan 1 plus I pangkat 36 ya. Oke, sekarang kalau pakai present value analysis kita pakai saja 8 juta sama dengan 350.000. 8 juta itu dari 4 juta kita pindah ke kiri. Jadi 12 juta dikurangi 4 juta adalah 8 juta. Kemudian yang cicilannya tadi semua mengandung 350.000 per 1 plus I dikeluarkan. Kemudian sisanya adalah 1 plus 1 plus I kuadrat, 1 plus I plus 1 plus I kuadrat dan seterusnya sampai 1 per 1 plus I pangkat 35. Itu adalah deret ukur lagi dengan suku pertama A sama dengan 1. Pembandingnya 1/1 plus I, jumlah sukunya 36. Rumusnya dN sama dengan A kali P pangkat N-1 per P-1. Jadi 8 juta sama dengan 350.000 per 1 plus I kali rumus deret tadi 1 plus I pangkat 36 min 1 per 1 plus I min 1. Disederhanakan jadi seperti yang bawahnya itu. Kemudian disederhanakan lagi, jadi yang paling bawah itu 8 juta sama dengan 350.000 per I kali 1 min 1 per 1 plus I pangkat 36. Nah sekarang ini berapa? Tinggal trial solution. Kalau pakai solver di Excel itu gampang sekali, langsung ketemu jawabannya. Sekarang kita coba kalau trial manual, itu saya coba trial manual itu dipakai kalkulator. Saya coba 0,2. Kalau trial saya betul, maka ruas kiri harus sama dengan ruas kanan. Berarti ruas kanannya harus 8 juta. 0,2 saya coba ternyata 1,7 juta. Tidak cocok. Saya naikkan 0,027. Ketemunya 7995114 atau 7,9 juta. Belum cocok. Saya coba beberapa kali, akhirnya kalau saya coba 0,02693 itu ruas kanannya ketemu 8003659 atau mendekati 8
juta. Jadi kira-kira I-nya adalah 0,02693 per bulan atau 2,693% per bulan. Ini tinggi karena kalau kira-kira setahun kan tinggal kalikan 12 itu 32,3% per tahun. Jadi saudara kalau beli motor dengan sistem itu angka-angka seperti tadi itu sebenarnya Anda seperti membayar bunga per tahun 32,3%. Sangat tinggi ya. Tapi karena tidak sadar ya sudah bayar saja. Hitung-hitung mungkin mikir, wah ini kok banyak ya, ternyata lebih baik nyalengi dulu supaya punya uang sekian baru beli kontan. Tapi ya terserah, orang punya selera sendiri-sendiri. Oke, itu kalau hitungan dengan time value of money. Sekarang kita kenakan untuk pabrik kimia kita. Jadi pikirannya kita ingin sebenarnya investasi kita itu setara dengan disimpan di bank dengan bunga berapa sih? Jadi kita investasi itu kita ekuivalenkan dengan disimpan di bank dengan diberi bunga berapa. Itu namanya DCFRR kita berapa. Dan kita bandingkan dengan bunga bank. Misalnya bunga bank sebulan 6%. Nah ternyata kalau DCFRR kita adalah 5%, berarti apa? Wah lebih baik disimpan di bank saja. Bank itu memberi bunga 6%, investasi ini hanya memberi bunga seolah-olah hanya 5%. Tapi kalau kita punya 7%, wah disimpan di bank 6%. Kalau investasi ini 7%, lebih tinggi. Tapi tingginya sedikit, tambahnya cuma dari 6 jadi 7. Tapi kalau yang usaha itu harus mikir macam-macam, pusing, ya resikonya besar juga. Ada kalau cuma dari 6% naik 7% lebih baik orang, ya sudah simpan di bank saja. Lalu kapan mulai menarik? Yaitu kalau investasi ini memberikan bunga lebih dari 1,5 kali bunga di bank. Itu pedoman yang biasanya dipakai. Jadi misalnya bank memberikan 6% per tahun, lalu investasi ini setara dengan disimpan di bank dengan bunga 8% per tahun, ini belum menarik. Tapi kalau 6% per tahun, 1,5 kalinya kan 9%. Kalau investasi ini setara dengan disimpan di bank dengan bunga 11% misalnya, ini sudah di atas 1,5 kali bunga di bank. Mungkin orang mikir, ya kita investasi saja, kalau untungnya cukup banyak naiknya. Kalau 6%, hanya 7% lebih baik investasi saja. Jadi syaratnya adalah investasi kita itu menarik kalau bisa disetarakan dengan bank yang nilainya bunganya adalah di atas 1,5 kali bunga bank. Nah, bagaimana ngitungnya? Kita hitung gini. Kita di gambar ini lihat aliran uang ya, tahun ke 0 sampai tahun ke N, tahun ke 10 nih pabrik biasanya 10 tahun hitungnya. Tahun ke 0 kita memberikan pabrik keluar apa? Fixed capital dan working capital. Dua-duanya keluar. Kemudian tahun pertama uang masuk, kita ada keuntungan. Tahun kedua uang masuk. Ketiga uang masuk sampai N-1. Kemudian tahun terakhir ada cash flow masuk. Kemudian apa? Working capital kita jual, kita manfaatnya kita proses. Yang raw material ya diproses, produk ya dijual dan sebagainya. Available cash yang memang masih uang cash masih ada. Jadi working capital kembali pada akhir proyek. Jadi di akhir proyek itu kembali apa? Cash flow tahun terakhir, working capital kembali, kemudian apa? Salvage value. Kalau pabrik dianggap sudah tua 10 tahun, maka ini dijual sebagai besi tua. Itu masuk pada akhir proyek. Biasanya salvage value adalah 10% dari fixed capital. Jadi gambarannya tahun ke-0 masuk, kita keluar FC dan WC. Tahun pertama masuk cash flow, tahun 2 cash flow sama terus. Kalau beda ya ditulis C1 C2. Kalau dianggap sama ya CC terus.
Sampai tahun ke NP1 selalu per tahun masuk C. Ini dianggap C-nya konstan. Cash flow per tahun tetap masuk ya. Jadi bisa juga ini C1, C2 berubah. Lalu tahun terakhir masuk apa? Cash flow tahun terakhir, working capital, dan salvage value. Lalu situasi seperti ini itu sama dengan diinvestasikan di bank dengan bunga berapa toh? Ekuivalen dengan disimpan di bank dengan bunga berapa sih? Nah, kita pakai pemikiran tadi, time value of money. Kita bisa pakai present value analysis, bisa juga future value analysis. Present value dulu. Semua nilai di bawah, semua uang nilai dinilai di bawah, semua nilai uang dibawa ke tahun ke 0. Tahun ke 0. Keluar apa? Keluar sama dengan masuknya nanti ya. Keluarnya adalah FC plus BC. FC adalah fixed capital, BC adalah working capital. Itu keluar. Harus sama dengan yang masuk. Yang masuk adalah cash flow tahun pertama, C per 1 plus I. Tahun kedua masuk cash flow lagi C. Tapi dibawa ke tahun ke 0 dari C per 1 plus I kuadrat. Tahun ketiga dibawa tahun ke 0 dari C per 1 plus I pangkat 3. Ini ingat semuanya present value. Dan seterusnya sampai tahun terakhir itu balik apa? Cash flow per 1 plus I pangkat N plus working capital. Tapi dibagi 1 plus I pangkat N. Karena di akhir proyek. Salvage value-nya dibagi juga dengan 1 plus I pangkat N. Itu harus sama. Lalu dengan trial kita akan peroleh nilai I. Trial solution. Pakai deret juga boleh. Pakai solver juga boleh sama aja. Kalau pakai deret diubah tadi seperti soal-soal sebelumnya tadi. Dikeluarkan C per 1 plus I, itu lalu jadi deret. Lalu tinggal ditambah BC dan SP per 1 plus I pangkat N. N-nya dianggap 10 kalau ini. Itu kalau pakai present value. Sekarang kalau pakai future value analysis, semua nilai uang dibawa ke tahun terakhir. Hasilnya apa? Pengeluaran kita yang kiri, kanan adalah pemasukan. Masuk apa? Fixed capital. Dibawa tahun ke terakhir jadi FC kali 1 plus I pangkat N. Working capital keluar, dibawa ke tahun terakhir, WC 1 plus I pangkat N. Sama dengan cash flow tahun pertama itu adalah C, tapi dikonversi ke akhir pabrik menjadi C kali 1 plus I pangkat N-1. Cash flow tahun kedua menjadi C, 1 plus I pangkat N-2. Dan seterusnya sampai terakhir. Cash flow-nya C, tidak dikoreksi karena itu tahun terakhir. WC juga tidak dikoreksi karena tahun terakhir. SP juga tidak dikoreksi karena tahun terakhir. Lalu kalau saya lihat atas dan bawah itu sama nggak toh? Ya sama saja hasilnya. Karena itu sebetulnya yang bawah itu hanya sama dengan yang atas. Kiri dan kanan dikalikan berapa? 1 plus I pangkat N. Jadi hasilnya persis seperti itu. Lalu hasilnya sama. Lalu kalau N10 dimasukkan, terus SP 0,1, salvage value 0,1 FC, saudara bisa menghitung berapa I dari pabrik ini. Jadi discounted cash flow of rate of return, discounted cash flow of rate of return pabrik ini adalah I, bisa dicari dengan persamaan itu. Lalu dibandingkan dengan bunga bank. Kalau itu lebih tinggi dari 1,5 kali bunga bank, itu dianggap menarik. Kalau kurang dari 1,5 kali bunga bank, maka investasi ini dianggap kurang menarik. Jadi untuk pabrik kimia, kita lakukan analisis untuk pakai parameter yang mana? Semuanya. Pakai POT, pakai ROI, pakai BIP, pakai DCFRR. Kalau semuanya ternyata menarik, berarti memang kita sudah mungkin yakin bahwa kita sudah yakin bahwa memang investasi ini menarik ya. Jadi untuk bisa tambah yakin itu kita pakai analisis bermacam-macam dengan pola pikir yang berbeda-beda tadi. Dari sudut pandang pola pikir apapun, pabrik ini tetap menarik, maka betul-betul menarik.
Kalau dari sudut pandang ROI menarik, PO time kurang menarik, nah ini ragu-ragu juga. Tapi kalau sampai semua itu 4 parameter menunjukkan ini menarik, ya berarti betul-betul pabrik ini menarik dari aspek ekonomi. Nah ini adalah kalau kita pakai DCFRR, jadi kita pakai semua dalam analisis nanti evaluasi pabrik kimia Anda. Bahkan mungkin nanti pakai cara lain, misalnya pakai analisis sensitivitas dan sebagainya, itu bisa juga. Nah sebagai latihan ini saya ambilkan dari tugas akhir mahasiswa saya kira-kira tahun berapa ini, 1990 sekian ya, sekitar masih sangat lama ini, sebelum tahun 2000. Jadi tahun 19 berapa mahasiswa tahun sekitar itu nilainya masih kecil-kecil nih uang ini. Jadi fixed capitalnya 79 miliar sekian, working capitalnya 56 miliar. Ini hasil tugas akhir kakak Anda sekarang sudah di mana ini? Tidak tahu saya. Manufacturing cost sekian, general expense sekian, income tax sekian, umur pabrik 10 tahun, depresiasi 10% FC, salvage value 10% FC, finance sekian, fixed cost sekian, variable cost, regulated cost sekian, sales sekian. Nah, silahkan dicoba saudara menghitung dengan berbagai parameter kuantitatif tadi, apakah secara ekonomis pabrik ini menarik. Ini yang sudah dilakukan mahasiswa tahun 90-an itu, 1990-an itu saya ingat. Zamannya mungkin kuliah zamannya Pak Musrikin, Pak Budi Wirati, Pak Taufik, Pak Indra itu sekitar tahun 90. Pak Taufik itu 94 kalau nggak salah, Pak Indra itu 92. Ya zaman-zaman itulah. Silakan dicoba sebagai latihan. Kalau sudah bisa berarti ya kira-kira sudah menguasai teknik evaluasi ekonomi. Dihitung beneran sampai selesai di CFRR-nya, ya dihitung sampai ketemu I dan simpulkan nanti terakhir menarik atau tidak dari aspek ekonomi berdasar semua faktor tadi. Nah kalau ingat saya ini pabrik ini dulu kesimpulannya menarik. TA mahasiswa saya ini. Saya lupa namanya, harusnya saya tulis ini. Yang saya ambil contoh itu punyanya siapa. Oke, silahkan dipraktekkan. Dan nanti saudara akan praktek lagi di tugas perancangan Anda. Tapi sebagai latihan hitung dulu ini. Oke, terima kasih. Kita akhiri kuliah ke video ke-12 ini. Dan nanti video berikutnya kita akan bahas contoh-contoh analisis data. Jadi kita kadang-kadang punya data terbatas, bagaimana kita bisa mengekstrak informasi maksimum dari data yang terbatas tersebut. Nah, itu akan kita bahas di video berikutnya. Tapi sekarang evaluasi ekonomi kita anggap cukup, dan silahkan sekali lagi mencoba latihan ini sampai betul-betul selesai. Terima kasih.